Assalamualaikum Bu Maryam. Waalaikumsalam Bu Siska. Bagaimana kabarnya siang ini Bu? Alhamdulillah baik. Oh, Bu Siska sendiri bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Dari kegiatan ingin saya sampaikan Bu, ingin saya tanyakan kepada Maryam. Oh Boleh Bu? boleh, silahkan Bu Siska. Ya. Pada kesempatan ini Bu Maryam akan menjadi coach ya. Kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu persiapkan untuk menjadi coach Bu? Oh iya, untuk persiapan kegiatan coaching ini saya menerapkan alur percakapan Tirta, mulai menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya, untuk kegiatan coaching nanti, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Maryam kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu mengembangkan kompetensi inti secara keseluruhan, kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, dari beberapa kompetensi tersebut, kompetensi yang ingin dikembangkan yang bagian mana, Bu? Dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada kucing dengan tujuan menggali masalah yang dihadapi kucing, dengan menggali potensi kucing yang akan direncanakan sesuai rencana aksi untuk melaksanakan dalam bentuk tanggung jawab. Untuk indikator tercapainya dari tujuan yang akan Bu Maryam kembangkan itu seperti apa? Indikator tercapainya dari itu yaitu mendapatkan solusi dari diri. Oh, begitu ya, Bu. Semoga kegiatan kucing yang akan Bu Maryam lakukan bersama Bu Risa nanti berjalan dengan baik ya, Bu. Ya, Iya. Sekian pertanyaan saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Maryam. Waalaikumsalam Bu Riza. Selamat siang Selamat Bu. siang Bu Riza. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Maryam. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Oh, baik Bu Riza. Apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu Maryam, akhir-akhir ini saya merasa murid saya punya kelebihan, selalu mengerjakan tugas. Tetapi kekurangannya saat saya suruh maju ke depan untuk membaca, ternyata dia belum bisa membaca, Bu. Oh, gitu. Jadi, menurut Bu Riza, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang murid saya yang belum bisa membaca, Bu. Solusi dari masalah tadi ya, Bu? Lalu, murid seperti apa yang Bu Riza impikan? Saya ingin murid saya selalu rajin mengerjakan tugas, juga bisa membaca lancar. Karena sudah duduk di kelas 3, sebelum naik ke kelas 4, saya harus mempersiapkan murid saya agar lancar membacanya, Bu. Oh gitu, berarti dari yang saya tangkap, poin pentingnya bahwa Ibu sudah mempersiapkan muridnya untuk bisa belajar membaca sebelum naik ke kelas 4. Nah, Bu Riza selama ini kan sudah melakukan kalau dinilai dengan skala 1 sampai 10, kira-kira nih untuk saat ini kondisi Bu Riza berada di skala berapa, Bu? Menurut saya, pembelajaran yang saat ini saya berada di skala 7, Bu, karena 30% murid saya ada yang belum bisa membaca. Lalu, harapan Bu Riza, pembelajaran yang dilakukan mencapai skala berapa? Tentu saya berharap
bisa di skala 9, Bu, karena memang idealnya seperti itu, Bu. Baik, kalau begitu Bu, menurut Bu Riza, hal apa saja yang membuat murid Bu Riza belum bisa membaca ya? Kalau saya ingat kembali, Bu, saya itu belum memperkenalkan ke murid saya cara membaca yang benar dan menyenangkan. Oh, begitu ya Bu. Kira-kira nih, apa saja yang dapat membuat Bu Riza bersemangat dan senang belajar membaca Bu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan, dan tidak pula memaksa murid, karena kemampuan murid itu pasti berbeda, Bu. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid yang tidak bisa membaca menjadi semangat dan senang belajar, Bu? Menurut saya, pembelajaran harus menggunakan strategi yang bervariasi, Bu, seperti menggunakan lagu untuk memperkenalkan huruf, mengenalkan flashcard huruf, mengajarkan anak membaca suku kata yang lebih variatif, dan belajar dengan kartu kata. Oh iya, lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid Ibu, dia selalu mengerjakan tugas dengan rajin, padahal dia belum bisa membaca. Apa yang selanjutnya Ibu lakukan? Kemungkinan karena murid saya itu bisa menulis, Bu, jadi dia bisa meniru apa yang dia lihat, walau dia belum bisa paham apa yang dia tulis. Kalau boleh tahu, Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja ya di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan dan buku pegangan murid, Bu. Oh, gitu. Adakah sumber belajar selain buku teks dan buku pegangan murid, Bu? Saya pikir banyak ya, Bu. Sumber belajar seperti video pembelajaran di YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi pembelajaran yang meningkatkan murid bisa lancar membaca. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid Ibu bisa belajar membaca. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran untuk meningkatkan belajar membaca murid, seperti mengajarkan pemahaman fonem pada murid, memberikan bacaan yang sesuai dengan usianya bisa dari buku maupun di internet, menggunakan magnet huruf, tidak memaksa murid untuk segera bisa membaca karena dengan memaksa justru membuat anak menjadi stres, Bu, dan membuat belajar menjadi semakin tidak menyenangkan. Dan berkolaborasi dengan orang tua murid untuk mengecek kondisi murid tadi, apakah dia mengalami disleksia atau gangguan belajar yang mempengaruhi kemampuan murid untuk mengenal huruf dan mengatur pelafalan suara dalam membaca. Wah, bagus sekali rencana Bu Riza. Mudah-mudahan berhasil ya Bu, dan dapat meningkatkan belajar anak untuk belajar membaca. Lalu, apa komitmen Bu Riza terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membaca rencana pembelajaran yang meningkatkan kemampuan murid untuk belajar membaca dengan strategi yang bervariasi agar murid tidak bosan. Komitmen yang Ibu Riza rencanakan kira-kira berjangka hanya hari ini saja atau akan Ibu terapkan untuk jangka waktu panjang, Bu? Akan saya terapkan hari ini dan akan terus berlanjut untuk kedepannya, Bu, agar murid saya bisa meningkatkan belajar membacanya. Wah, hebat sekali Bu Riza. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Terima kasih Bu Maryam atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang
selalu bisa menyalurkan kecintaan dengan mendampinginya, mengajari nilai akademis dan moral pada mereka. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Bu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maryam, Oh, tadi iya. sudah melakukan kucing sama Bu Risa ya. Oh iya, Bagaimana hasilnya, Bu? alhamdulillah hasilnya baik, Bu Siska. Kuci sudah bisa menyelesaikan masalahnya. Ya, alhamdulillah kalau begitu, Bu. Langsung kita bahas dan kita analisis dari ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan di awal tadi, ya, Bu. Ya. Apa yang sudah Bu Maryam lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan dalam melaksanakan kucing tadi, Bu? Saya sudah mengembangkan kesadaran penuh, saya sudah fokus dalam memecahkan masalah kuci. Ya, tadi saya lihat Bu Maryam sudah hadir secara penuh, terus sudah mendengarkan dengan aktif, sekaligus sudah membuat pertanyaan yang berbobot. Setelah ini, kira-kira rencana Bu Maryam yang akan dikembangkan apa lagi, Bu? Oh, begini, Bu. Yang ingin saya kembangkan lagi yaitu memberikan pertanyaan berbobot kepada kuci saya sehingga bisa terdorong memecahkan masalahnya sendiri. Ya, untuk langkah-langkah yang dikembangkan untuk pertanyaan berbobot, Bu, apa saja? Iya, langkah-langkahnya yaitu merefleksi kekurangan diri saya, kemudian memperbaiki, mencari referensi bagaimana melakukan coaching yang baik. Ya, demikian Bu Maryam hasil dari observasi saya selaku pengamat. Dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi sudah bagus ya, Bu. Oh, alhamdulillah. Terima kasih, Bu Siska. Sama.